kita bertemu lagi di Bincang-Bincang Muter atau BBM bersama saya Dr. Cynthia, founder sekaligus brand representatif dari Muter. Nah, kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat krusial, yaitu mengenai kasus bullying pada anak. Nah, ternyata kasus bullying ini makin kesini kok kita lihat anak-anak kok makin berani ya, seolah-olah kayak kok waktu dulu sih kita paling cuman ejek-ejekan, ini si pacarnya si ini, pacarnya si ini, pacarnya si ini gitu ya. Atau enggak kita ngomong cuman saling manggil ya binatang lah, nama-nama binatang. Atau kadang-kadang ada yang suka manggil nama orang tua gitu kan. Nah tapi kok makin kesini seolah-olah anak tuh makin berani bahkan sampai kekerasan fisik. Ada apa dengan generasi ini? Apa yang harus kita gali dari anak-anak ini? Dan apa yang harus kita koreksi? Baik dari segi si anaknya, segi psikis si anaknya maupun dari segi pendidikan. Jadi sekolah sebagai wakil kita di tempat lain sekaligus sebagai pengajar si anak, apa sih yang harus kita koreksi dari sekolah? Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai masalah bullying bersama dua narasumber kita. Ada Kak Erika, yang udah pernah jadi bintang tamu Muter juga. Betah banget ya Kak Erika kesini lagi. Bosan gak Kak? Enggak, sering-sering aja. Oh, sering-sering aja. Enggak bosan ya Kak ya, kan kita baik ya. Nah, satu lagi ada juga dengan Kak Ria. Kak Ria ini adalah seorang pengamat pendidikan sekaligus seorang pendamping dari mahasiswa. Jadi konselor remaja dewasa muda gitu ya Kak Ria ini. Dan sekaligus dia pengamat pendidikan. Nah, jadi di sini kita mau berbicara mengenai anak-anak dari segi psikologis bersama dengan Kak Erika dan dari segi pendidikan bersama dengan Kak Ria. Bersama sang ayah, korban SAH mendatangi SD UPT 236 Desa Randu, Padangan, Gresik, menemui kepala sekolah untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian yang menimpa korban. Nah, di awal tadi kita udah sama-sama nonton atau saksikan. Ada sebuah video mengenai seorang anak SD yang matanya cedera karena ditusuk dengan colokan baso. Bayangin, anak SD sudah mendapat perlakuan seperti itu. Dan ada juga yang paling baru ini di Cilacap, ada juga anak SMP yang dibully sampai dipukulin. Ya Kak ya? Jadi udah dipukulin sampai ibaratnya tuh sampai ya cedera parah lah ya gitu ya. Kok seorang anak yang pertama SD loh. SD tuh berarti kisarannya tuh antara 6 sampai 12 tahun kan. Itu kan usia yang sangat dini gitu. Dan lah satu lagi SMP. SMP tuh 13 sampai 15 tahun. Kok bisa melakukan hal-hal seperti ini? Coba kita tanya dulu ya sekarang pengalaman dari Kak Erika dulu sebagai seorang psikolog. Pernah nggak sih Kak menangani korban bullying atau pelaku bullying yang dibawa oleh orang tuanya ke Kak Erika? Banyak banget sih. Ternyata banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak banget. Jadi kalau misalnya masalah korban bullying itu banyak banget di tempat saya. Dari usia SD sampai usia yang paling besar itu SMA. Sampai SMA? SMA. Dan dari SD? Dari SD. Bayangin kita waktu dulu SD kerjanya main boneka, sekarang udah siksa-siksaan sama temennya. Enggak juga sih, kalau saya korban bullying juga soalnya. Oh, ya. Saya lagi SD, saya sempat dibully juga. Boleh diceritain nggak Kak, yang paling ekstrim kejadian yang pernah dialamin? Korbannya, betul. Sampai gangguan jiwa. Hah? Iya. Sorry, ini kita perjelas ya Mams ya. Dalam arti gangguan jiwa, Gangguan gila. jiwa dan halusinasi. Gila. Ya. Gila. Iya. Oh my god. Sampai gangguan gila. jiwa, ya sampai skizofrenia. Sampai skizofrenia. Iya. Itu boleh diceritain nggak lebih detail, diapain sih kok sampai ekstrim gini gitu? Dimusuhin secara sosial. Jadi kan bully itu bukan cuman tentang pukul, bukan cuman tentang tendang gitu ya, bukan cuman tentang fisik, tapi kan bully juga ada yang dengan kata-kata gitu ya, ada yang secara sosial. Jadi dia teman-temannya nggak mau main sama dia, nggak mau satu kelompok sama dia, dijauhin, dibilang bau lah, dibilang jelek lah, nggak pinter lah, nggak cantik lah, dan sebagainya. Dan kebetulan anak ini sekolahnya kayak boarding school gitu. Jadi dia jauh banget dari keluarganya, bisa ditengok cuma 6 bulan sekali. Ya ampun, miris banget ya Mams ya. Anak sekarang, anak masih kecil sudah harus mengalami hal seperti itu. Nah sekarang kalau dari segi dewasa muda, gimana Kak Ria? Ada nggak kejadian yang paling ekstrim yang pernah Kak Ria alamin? Ya kalau yang paling ekstrim kayaknya nggak seperti kasusnya Kak Erika ya gitu. Karena kalau sejauh saya pernah mendampingi gitu, khususnya misalnya mahasiswa ya,
ketika ditanya apakah ada pengalaman bullying, mereka ada. Di beberapa kasus yang lalu saya mendampingi mahasiswa yang mengalami pembulian di usia mulai SD, mungkin sama seperti Kak Erika gitu ya. Dan itu sampai kuliah. Sampai menjelang lulus SMA sebenarnya, tetapi kan Oh. luka batinnya masih Iya, ya, tersisa, masih tersisa, dan itu mempengaruhi kepercayaan dirinya. Cuma memang tidak seperti kasus Kak Erika sampai gangguan Jiwa. ya. Jadi tapi memang mempengaruhi ini lebih ke self self confidence. Jadi bagaimana dia memandang dirinya sendiri, kemudian timbul belief bahwa dirinya itu memang tidak berharga, jadi menjadi tidak percaya diri. Nah, ini yang sebenarnya mengganggu fungsi hidupnya sehari-hari gitu. Jadi menghambat dia dalam berelasi sosial gitu. Jadi pembuliannya seperti misalnya dibilang ya itu tadi bau, itu yang paling cukup sering ya gitu ya. Kamu bau, dan itu untuk remaja perempuan khususnya Sakit itu banget. betul, itu cek gitu Langsung ya. kena mental itu. Iya. Bener Iya. kan saya bau. Iya. Gitu kan. Karena itu sangat mempengaruhi kan, sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Dan untungnya si remaja ini waktu itu dia ya gitu, ketika sudah mulai masuk kuliah, dia mulai tahu perawatan diri dan sebagainya, jadi berangsur-angsur membaik gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang aroma itu kan berarti itu kompleks ya, mungkin ada secara genetis dan sebagainya. Ya memang masalahnya kurang lebih sama. Bullying ada kasus seperti itu, tapi tidak hanya soal aroma tubuh gitu ya, mungkin juga soal kondisi ekonomi. Nah itu juga iya, betul. gitu ya, apalagi kalau untuk di sekolah-sekolah tertentu ya, yang mungkin latar belakangnya kurang lebih sama, ada 1-2 yang mungkin tidak sama. Nah itu juga bisa menimbulkan gap secara perekonomian, itu juga menimbulkan gap secara sosial. Nah, kompleks sekali. Jadi kalau kita bicara tentang bullying, perjalanannya panjang, mulai dari Kak Erika, nanti mungkin anak-anak, nanti pas dewasa ke saya. Cuman pindah saja, Pindah. ditransfer aja. Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang untuk itu udah berapa tahun yang lalu kejadiannya? Baru banget. Baru Januari Berarti sekarang kemarin. masih terapi dong? Sekarang dia udah lepas. Jadi semenjak terapi di saya udah beberapa kali pertemuan lah ya, di bawah 10. Dia untungnya dia sekarang udah oke banget, udah nggak pernah denger suara, udah oke, dan udah mulai masuk SMA. Wah, bersyukur Ya. banget ya kalau misalkan sampai akhirnya bagus. Kalau sampai akhirnya jadi bunuh diri, suicide, Ya. bagaimana? Itu kan Tapi nyawa masih ya. pakai obat ya sampai sekarang. Oh, Oh, jadi ya iya. masih dikontrol dengan Masih obat. kontrol obat. Jadi meskipun makan obat, tapi dosisnya udah turun. Hmm. Gitu. Tapi ya dari saya sih udah beres. Ya. Jadi dia udah nggak balik. Oke, bagus. Kalau nggak baliknya gara-gara sembuh, jangan sampai nggak baliknya gara-gara masuk tanah 2 kali 1. Gimana ceritanya tuh? Aduh, Semoga enggak. udah stres langsung kita juga. Nah, kalau misalkan ngomongin masalah bullying, kalau waktu saya masih kecil itu nggak se-ekstrim sekarang. Tapi kalau yang saya lihat sekarang itu di anak saya sendiri. Jadi anak saya sekolah di satu sekolah swasta. Waktu itu saya lagi nganter dia sekolah. Anak saya tuh sekolahnya masih K1 TKA. Jadi anak yang saya lihat itu TKB. Jadi dia K2 gitu. Itu ada satu anak perempuan, dia badannya padahal paling tinggi di sekolah tuh dan besar gitu, bongsor. Dan ada satu anak laki-laki padahal badannya tuh kecil, tapi bener-bener ini kecil-kecil, cabai rawit bener pedes banget sih. Dia poyokin, jadi dia ngejekin itu anak perempuan yang bongsor itu sampai anak perempuannya nangis loh. Jadi maksudnya anak TK yang masih TKB itu kok bisa sudah berbuat hal seperti itu? Ada apa sih sebetulnya dengan generasi sekarang kok makin kesini bukannya dengan gizi yang makin baik gitu ya, dengan kemajuan zaman, tapi makin kreatifnya tuh makin kreatif di ngejek teman, di ngebully teman sampai temennya tuh nangis gitu, sampai temennya tuh bener-bener merasa tersiksa gitu mentalnya. Nah, ada apa sih sebetulnya dengan psikologis anak zaman sekarang? Sebenarnya kita harus lihat dulu sih keluarganya seperti apa. Kadangkala kita juga dengan tidak sengaja melabeli anak kok. Si gendut, si lucu, si ikal, si kribo, ya bener ya? Iya. Ya. Gitu. Dengan sengaja kadang kita melabeli anak itu yang nomor 1. Dia juga jadi merasa bahwa melabeli seseorang itu adalah hal yang biasa. Sekalipun kita melabeli anak bukan hal yang negatif, maksudnya bukan, kan kalau misalkan si gendut mungkin ya, itu kan sebenarnya untuk kita lucu-lucuan, tapi nggak kayak gitu, misalkan si bulat gitu misalkan, kalau nggak si gundul gitu. Apakah itu sesuatu hal yang negatif juga di mata anak? Kalau kita merasa gundul itu lucu, Iya, anaknya betul. merasa lucu nggak kalau gundul?
Nah pertanyaan saya, dia ngerti dia gondol gitu. Karena anak-anak yang saya dapat ada yang sekolahnya sih sekolah apa ya, sekolah biasa lah ya, sekolah muslim biasa, dan dia nggak suka ketika dibilang si blok. Karena teman-temannya menurut dia tidak seblok dia, jadi dia matanya paling besar lah gitu. Oh, jadi apa yang kita labelin ke anak yang menurut kita itu sebenarnya hal positif bagi anak belum tentu positif. Belum tentu positif. Oh, Atau si galing gitu. Itu belum juga tentu ada. juga anaknya suka galing ya. Iya. Saya pengennya lurus gitu. Jadi ada anak yang dibully juga hanya karena dia rambutnya ikal, dibilang domba Garut, dibilang ikal kayak ya gitulah ya, kayak bulu-bulu yang itulah. Ya, jangan disebut, nggak usah disebut lah ya. Jangan. Kayak gitu-gitu ternyata menyakiti hati anak tanpa kita sadari. Oke, pertama label. Kedua. Yang kedua, mungkin juga secara emosi, tadi kan bilang gizinya bagus, pinter ya. Ya pinternya sih iya, tapi secara emosi apakah dia dilatih juga? Selain ininya maju nggak? Gitu. Iya, betul. Jadi ada kalanya kita itu tidak dibiasakan untuk mengekspresikan emosi. Misalnya nangis, udah nggak usah nangis. Gitu aja nangis cengeng gitu. Ya gitu ya. Boleh. Padahal ternyata mengekspresikan emosi itu sesuatu yang baik. Ketika anak belajar mengekspresikan emosi, dia belajar regulasi emosi juga. Oleh sebab itu kita sebagai netizen ya, kalau lagi lihat anak di mall lagi nangis, udah kita diem aja, nggak usah diliatin. Itu adalah cara orang tua mendidik anaknya dan cara anak meregulasi emosinya. Gitu. Jadi sebagai orang tua kalau anak kita guling-guling udah biarin aja gitu ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Capek sendiri ya. Nanti juga dia belajar, oh ternyata guling-guling di lantai tidak ada gunanya. Si mami tetap aja. Ya, si mami tetap aja tidak kasih saya apa yang saya mau. Justru dia belajar dari situ. Kalau misalnya dia tiap nangis guling-guling dikasih, nangis guling-guling dikasih, lihat polanya ya. Sama kayak kita belanja ke supermarket tertentu terus kita dapat hadiah, mau nggak balik lagi? Mau dong. Iya tentu saja mau, sama malah anak-anak Tuman juga. jadinya itu. Gitu. Jadi yang kedua adalah faktor emosi. Yang ketiga, apakah kita cukup perhatian sama anak? Gitu. Jangan-jangan si korban ini kalau cerita sama mamanya gitu ya, mami tadi aku diejekin teman katanya aku tinggi besar. Ya emang bener tinggi besar, dan itu sesuatu yang baik sebenarnya ya. Banyak orang tua yang pengen anaknya tinggi besar nih nggak bisa gitu ya. Tapi maminya kamu gitu aja gitu ya, padahal dia butuh untuk dipeluk, butuh untuk ditenangkan, butuh disupport bahwa tinggi besar itu sesuatu yang baik loh. Gitu. Oh jadi gimana caranya merubah suatu hal yang negatif jadi positif gitu ya, dipositifkan. Nah kalau saya suka cerita sama anak-anak begini, kalau anak-anak TK atau SD gitu ya, ya aku suka dibilang jelek, ya nggak apa-apa dibilang jelek kan ketika teman kamu bilang, ih kamu jelek, bukan berarti matanya jadi naik 1 turun 1, hidungnya jadi menyon ke kiri, enggak kan? Iya. Jadi yang bisa merubah diri kamu sendiri hanya kamu. Ketika kamu merasa diri kamu jelek, kamu jadi jelek. Ya Ketika betul. kamu merasa diri kamu fine, ya mau orang lain ngomong jelek juga, I'm fine. Gitu. Makanya ada kalanya yang harus dikuatkan adalah si korban. Betul. Gitu. Nah, ini dari segi medis ya, Mam ya. Waktu saya belajar psikiatri ada yang namanya pertahanan mental. Nah, ternyata nyambungnya ke sini. Jadi yang harus dikuatkan adalah pertahanan mental anaknya. Betul. Gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa kalau merubah anak orang, nggak bisa merubah si pembuli, tapi anak kita sendiri ya yang sama kita dikuatin. Oke. Itu dari segi psikis. Sekarang dari segi pendidikan. Nah, Kak, pengaruh nggak program pendidikan sekarang kan kita kan udah banyak berubah ya dibandingin dulu. Kalau dulu saya ingat ada pelajaran PPKN, inget nggak? Ya waktu kita kecil kan ada pelajaran PPKN. Sekarang saya lihat sih anak-anak udah nggak ada ya. Nggak tahu anak saya sih masih TK nggak ada gitu. Nah itu ngaruh nggak sih? Jadi perubahan kurikulum, perubahan sistem yang kita anut itu ke pembulian, ke mental anaknya, ke psikologis anaknya itu ngaruh nggak sih dari segi pendidikan? Kalau menurut saya ini saling terkait ya. Jadi dari pendidikan, psikologis itu nggak bisa dipisahkan sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Kalau saya mulainya begitu ya, tidak langsung ke sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan yang pertama itu kan sebenarnya dari keluarga dulu gitu. Balik lagi ke situ sebenarnya. Jadi kalau kita rata-rata orang Indonesia kalau ngomongin pendidikan udah langsung larinya ke sekolah gitu ya. Padahal sekolah yang pertama dan utama itu adalah keluarga, betul tadi yang Kak Erika bilang. Nah, kalau saya bilang memang tentang pendidikan itu terkait dengan teladan sebenarnya.
Kalau misalnya kita nggak bicara tentang kurikulum lah ya, atau misalnya tentang mata pelajaran tertentu yang hilang atau apa, tetapi yang pertama itu adalah teladan dulu, entah dari orang tua atau guru atau misalnya pendamping si anak gitu ya. Bagaimana bisa menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur itu loh yang pertama ya, yang nanti pada akhirnya mungkin Kak Erika bisa menambahkan gitu ya, bisa menimbulkan welas asih gitu kan ke orang lain. Kalau saya lihat pada akhirnya sekarang juga lebih mengejar nilai akademis gitu loh, dari tuntutan sekolah manapun gitu sampai perguruan tinggi gitu kan. Kemudian belajarnya tuh diforsir gitu kan, dari pagi sampai siang gitu kan dengan pelajaran, nanti belum cukup nih, tambahan les gitu kan. Les ini, les itu, les ini, les itu demi masuk. Nah, kan Masuk sekolah tertentu. betul, pada akhirnya ya itu tadi, nilai-nilai kehidupan yang lain gitu ya, yang kemampuan-kemampuan yang lain yang membuat manusia itu menjadi lebih fleksibel, lebih lentur gitu, itu agak terlupakan di situ. Yang penting saya dapat skor berupa angka gitu ya, 70, 75, tetapi yang lainnya terlupakan. Jadi menurut saya itu tadi tentang teladan. Yang kemudian yang kedua adalah adanya perubahan tuntutan juga. Nah, tapi ya ini kompleks masalahnya gitu ya kalau kita bicara tentang pendidikan. Tapi saya setuju bahwa akarnya pertama itu kita tarik aja dulu deh, kalau dari pendidikan tuh dari keluarga dulu tuh gimana sih? Nah, ini aja dulu sebelum kita nanti ngomongin ke sistem sekolah, sistem ini dan itu. Begitu sih, Kak. Oh iya, oke. Jadi intinya mah dari keluarga, Betul. bolak-balik, intinya adalah dari keluarga. Iya. Dari mana anak itu berasal yang Betul. paling penting. Iya. Gitu. Oke, kita balik lagi nih ya ke psikologis anaknya. Nih Kak Erika, ada nggak faktor resiko tertentu? Jadi misalkan karakter tertentu dari anak yang bikin dia lebih beresiko untuk dibully ataupun jadi pembuli. Misalkan, oh ini anak dari kecil tuh memang pendiam, introvert, ngalah. Kayaknya gede bakal dibully deh. Atau ada juga yang anaknya, nih anak ibaratnya kata orang Sunda mah, nih anak gahar pisan gitu. Jadi dari kecil tuh agresif, jadi kalau ada apa tuh marah, gabruk sana, gabruk sini, dia lebih beresiko untuk jadi pembuli. Ada nggak sih resiko seperti itu? Kita harus bedain dulu antara gangguan perkembangan, Iya. ya, gangguan perkembangan dengan anak normal biasa aja, ya. Gangguan perkembangan misalnya dia mau toel temennya, lalu seakan-akan memukul karena energinya yang besar dan dia nggak bisa kontrol. Ya. Ya, itu bukan berarti dia bully ya. Gitu ya. Kadang sekolah juga menurut saya, kadang sekolah juga terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim bahwa ya ini anaknya tukang bully ya, padahal dia cuma pegang doang temennya, cuman memang dia punya gangguan perkembangan tertentu sehingga dia nggak bisa diem, dia lari-lari, dia nggak bisa konsentrasi, atau semisalnya dia lebih banyak kalau pegang temennya kesakitan karena kontrol emosinya, kontrol tenaganya yang kurang. Gitu. Kebanyakan gizi ibaratnya Maya, jadi kebanyakan energi bukan gitu. juga sih, ya memang bukan. ada gangguan perkembangannya lah gitu. Ada gangguan perkembangannya di mana dia kalau di terapi ya dia baik gitu. Nggak ada hubungannya dengan empati yang tadi sebagai seorang pelaku, nggak ada. Gitu. Nah, tapi terus? yang jelas adalah kalau si korban nih, kita lagi bicara korban ya. Ternyata korban kalau kita pindahin sekolah bisa jadi korban lagi. Kebayang nggak? Itu gimana tuh? Kenapa? Mekanismenya? Karena ternyata ada tipikal korban. Jadi ternyata korban itu mirip-mirip gitu semua. Satu, nggak percaya diri. Dua, kalau dimarahin orang itu merungkut gitu loh. Jadi makin senang orang marahin ya? Ya Kalau seneng merungkut aja. Gitu. Terus udah gitu si anak ini biasanya mau dipindahin ke sekolah manapun dia akan dibully juga. Akan jadi korban terus. Gitu, kecuali dia mau berubah. Jadi emang karakter korban bullying itu ada? Ada. Dan itu memang harus dikoreksi gitu ya? Iya. Ternyata emang ada tipikal korban Ada bullying. tipikal yang jadi anak-anak dibully itu ada. Nah, sekarang coba Kak Erika tekankan ke Moms, coba karakter seperti apa yang bisa jadi korban bullying yang tadi udah Kak Erika Biasanya sebutkan? yang nggak pede anaknya, anak yang di rumah terlalu banyak dibantu, jadi apa-apa dibantu, ngek sedikit dikasih. Nah itu biasanya malah korban-korban bully tuh, gitu. Terus udah gitu yang kalau misalnya dia mau unjuk diri gitu ya, mami lihat ini, apa sih itu jelek gitu ya, tidak dihargai karya-karyanya. Jadi dia udah merasa, oh ternyata hal yang seperti ini tuh sesuatu yang biasa. Gitu, itu biasanya jadi korban. Kalau yang jadi pelaku biasanya sama sebenarnya, sama tipe-tipe yang nggak terlalu banyak
kasih perhatian orang tua, itu juga ada tipenya gitu. Jadi kayak nyari perhatian di luar gitu ya. Contohnya apa? Bullying biasanya tidak dilakukan oleh satu orang. Betul. Gitu. Biasanya berkelompok. Ya, jadi biasanya pelaku bullying adalah orang-orang pengecut biasanya, yang nggak berani jalan sendiri. Iya, betul. Gitu. Biasanya dia berkelompok. Tipenya biasanya begitu. Nah, kalau itu kan dari segi si anaknya. Kalau dari segi kita sebagai orang tua, kalau saya biasanya, ini boleh nggak ya seperti ini? Kalau saya biasanya ngomong ke anak saya gini, Glenn, kamu kalau di sekolah, kalau dipukul sama orang atau kamu dijahatin sama orang, pertama kamu lapor dulu ke guru. Kalau guru tidak pernah berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dan diem aja, dan orang itu terus mukul kamu lawan, pukul balik. Jangan biarkan diri kamu dipukul sama orang. Saya bilang seperti itu ke anak saya. Tapi jangan pernah kamu ngeduluin mukul. Pada saat kamu dipukul dan kamu adalah korban, mami akan maju sampai kemanapun mami akan dukung kamu. Tapi kalau kamu mukul sekali aja ngeduluin, kamu diapain sama orang yang mukul kamu, mami nggak akan bela. Boleh nggak kalau misalkan saya ngasih pendidikan seperti itu, jadi supaya saya tekankan bahwa anak saya jadi pembuli juga nggak boleh, tapi dibully juga saya nggak mau anak saya dibully dong, gitu. Nah boleh nggak kalau saya kasih tahu seperti itu? Kalau semuanya langsung lihat saya, harapkan jawabannya. Iya, harapkan jawaban psikolog dong. Itu jawabannya di sini. Jadi kalau saya biasanya nggak nyaranin anak untuk pukul balik. Tapi menyarankan dia untuk mempertahankan diri boleh banget dong. Nah, gimana itu cara Masa mempertahankan kalau dipukulin diem aja nah, gitu itu ya. yang saya takut Jadi itu. kalau misalnya dia dipukulin, misalnya dia mempertahankan dirinya itu boleh gitu ya. Yang kedua, dia boleh kok dengan tegas bilang stop. Gitu. Nah, biasanya kalau kitanya tegas, kitanya galak gitu ya, bukan galak sih sebenarnya tegas gitu ya. Tegas dan konsisten orang nggak berani. Jadi pegang tangannya terus tatap matanya gitu ya. Stop. Gitu. Tapi kita harus tegas juga. Iya. Kalau kitanya letoy-letoy, diem gitu. Wah, makin tambah rame yang mukulin. Lagi ada apa nih? Tambah ditontonin. Nah, gitu. Jadi jangan lembek. Jangan sih kalau suruh mukul balik jangan, tapi mempertahankan diri diri harus belajar. Dan emang dari pengalaman ternyata kalau misalkan kita pegang tangan, kita tatap matanya dengan suara yang tegas itu dia berhenti. Oh, gitu caranya. Oke. Jangankan mukul gitu ya, jangankan dia pegang tangannya, cukup gebrak meja atau bukan gebrak meja sih, stop gitu ya, dia ambil berdiri misalnya, stop gitu. Jadi kita ambil sikap lah gitu. Iya. Dia langsung akan berhenti. Karena nggak berani. Gitu. Tapi kalau kita dari awal plente gitu ya, biasanya jadi empuk gitu. Ya, betul. Oke, udah ya. Sekarang kita udah balik lagi ke anaknya. Sekarang kita balik lagi ke sistem pendidikan nih. Kalau tadi kan kita sebagai orang tua seperti itu gitu ya. Ternyata harusnya seperti itu. Saya diluruskan gitu. Kalau misalkan di sekolah gitu ya, ada nggak sih pengaruh? Kan kalau yang saya lihat gini, ada beberapa sekolah, terutama sekolah orang berada gitu. Jadi sekolah yang notabene ekonominya itu menengah ke atas, orang-orang tua muridnya itu ada kecenderungan saya lihat guru tuh jadi rada takut gitu sama murid, apalagi sama orang tuanya gitu. Nah, dengan latar belakang seperti ini, itu kalau saya pikir itu anak kan jadi bisa lebih seenaknya kan ke guru. Jadi otomatis guru tuh nggak punya otoritas sama sekali ke anak. Jadi kalau secara nggak langsung ya, itu anak kan lebih merasa di backup. Iya. Nah, itu lebih meningkatkan resiko dia untuk jadi pembuli nggak sih? Tadi Kak Erika bilang bahwa sebenarnya pembuli itu kan orang yang insecure ya sebenarnya ya. Itu bahasa dari lain pengecut begitu. Dia tidak berani. Dan betul sekali, bullying itu biasanya dilakukan itu berkelompok, tidak sendiri. Karena memang dia butuh kekuatan, butuh menggali. Ya dia kayak ketua geng gitu kan. Nah, apalagi kalau di sekolah gitu kan, biasanya para pembuli ini tuh butuh dia butuh dihargai karena ingin populer, dianggap hebat gitu kan. Dan juga supaya bisa dinotis sama guru-guru gitu kan. Oh ya si ini gitu ya, karena dia berani ngelawan siapapun gitu. Nah, apakah kalau misalnya guru-guru tidak bertindak tegas, apakah itu semacam anak-anak jadi punya backup? Sebenarnya tadi tentang reinforcement-nya sebenarnya. Jadi lebih bukan masalah backupnya, anak-anak jadi belajar bahwa dia tidak tahu bahwa perilakunya itu keliru dan akhirnya diperkuat gitu loh. Jadi dia merasa itu baik-baik saja karena tidak ada yang berani menegur. Intinya kan begitu. Jadi balik lagi tadi, sekolah memang harus tegas apapun itu gitu ya. Memberikan pengertian, pemahaman kepada
orang tua bahwa misalnya murid yang membuli ini melakukan tindakan yang merugikan murid lain. Kalau bisa. Nah, karena kita terkait dengan sistem, kita kumpulkan bukti. Kalau bisa ada bukti apapun itu. Kan kalau sekarang sekolah banyak ya CCTV. Atau misalnya juga bisa rekaman dari murid-murid yang lain yang menyaksikan, itu bisa dijadikan bukti yang penguat untuk bisa sekolah bisa lebih mengantisipasi supaya anak-anak ini merasa tidak di backup kalau dia melakukan tindakan bullying itu. Paling itu sih, Kak. Nah, Kak, kalau Kak Erika nih ya, ke Kak Erika. Kalau dari anak-anak korban bullying ataupun dari pelaku pembulian atau si pembuli, ada nggak sih tanda-tanda spesifik yang bisa kita perhatiin dari anak-anak ini? Kalau korban sih mungkin enggak di rumah ya, ceritanya lagi cerita di rumah. Mungkin enggak ya kalau dari korban, enggak terlalu kelihatan gitu ya. Cuman yang pasti biasanya korban-korban atau pelaku pun biasa bermasalah lah gitu, di rumah pun gitu. Tapi kalau dari korban biasanya yang kelihatan adalah perubahan perilaku, perubahan emosi. Misalnya kalau di rumah mau sekolah biasanya semangat, sekarang tiba-tiba mulai males, dibangunin susah. Apalagi kalau malam-malam mulai bangun-bangun nih, teriak-teriak nangis, misalnya udah terlalu dibawa tidur. Terus kan ekspresi wajah kelihatannya sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya memang kita sebagai orang tua kalau bisa sih, saya tahu sih jadi orang tua itu capek, tapi boleh ya perhatiin anak lebih banyak sedikit gitu. Dan kalau anak-anak bicara usahakan tidak ada judgement. Gitu. Kadang-kadang kan kita kalau anak-anak cerita judgementnya banyak ya. Iya sih. Gitu. Ini mami gini. Kamu mah gitu aja nangis, gitu aja bete gitu ya. Padahal nggak perlu loh judgement seperti itu, nggak perlu. Jadi kalau dia cerita, oh iya kenapa? Kok bisa gitu? Menurut kamu gimana? Baiknya gimana? Justru kita pancing dia untuk bicara lebih banyak. Itu sebenarnya bekal dia dan bekal kita juga supaya kalau ada apa-apa di sekolah dia mau cerita sama kita, mau terbuka sama kita. Ya benar. Gitu. Itu yang paling penting sih. Iya, yang paling penting itu. Belum lagi kalau misalnya nanti remaja mulai pacar-pacaran dan sebagainya, orang tua pasti mau diceritain kan? Ah, iya dong. Ya, jadi kalau bisa sih, kalau misalnya anak lagi cerita kita indahkan, gitu. Berikan waktu sama mereka untuk kita dengarkan. Jangan sana. Ini mami lagi kerja gitu ya sambil pegang handphone gitu. Ya, mengurangi hal-hal kayak gitu atau kasih waktu sama anak 15-30 menit sebelum tidur itu cukup kok. Sebelum tidur paling bagus ya? Ya, kalau bisa sih sebelum tidur kita punya ritual sesuatu lah sama anak-anak. Iya. Kayak mulai ayo tidur, dari gosok gigi, ganti baju mungkin, pipis dulu dan sebagainya. Iya. Lalu cerita-cerita sedikit. Kalau anaknya masih kecil mungkin bisa bacain buku. Kalau memang agamanya Kristen mungkin bisa diceritain tentang cerita Alkitab. Kalau Muslim mungkin bisa cerita nabi-nabi atau apapun gitu ya. Pokoknya cerita-cerita yang baik. Iya. Setelah itu bukan diceritain aja, ditanya juga, menurut kamu kenapa ya si ini bisa begini? Kenapa ya si itu kok melakukan itu? Gitu itu boleh. Kenapa? Karena bahasa kan ada dua. Reseptif ketika dia menerima, ekspresif ketika dia keluar. Seringkali anak-anak tidak dilatih ekspresifnya, apalagi kita orang timur. Iya. Mengungkapkan perasaan itu sesuatu yang tabu gitu ya. Kayak misalnya bilang sama mama aku lagi capek, boleh nggak aku nggak usah disuruh? Itu tuh kayaknya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa banget. Nggak bisa, anak itu harus nurut gitu. Iya, benar. Atau mama aku lagi capek, mama aku lagi sedih. Sedih apa gitu aja sedih. Gitu. Kamu masih kecil, apaan sedih-sedih? Apaan sedih-sedih gitu. Padahal perasaan seseorang itu sesuatu yang ya akui aja, emang ada. Gitu. Dan itu yang harus kita pelajari sebagai orang timur sih. Dan kita tuh sebagai orang timur tuh kurang ekspresif dalam hal mengungkapkan kasih sayang. Betul. Ya, kan kalau bule kan bye-bye honey, I love you, kan suka gitu kan kalau misalkan mau tidur gitu. Kalau kita kan ke anak kan kayak, aduh gimana ya, sungkan gitu, rikuh gitu kalau ke anak. Mami sayang kamu kayak gimana gitu ya. Nggak pernah kan waktu kita kecil juga gitu. Mungkin itu yang harus sama kita lebih dibiasain juga ya. Betul. Oke. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, anak kita misalkan amit-amit jadi pembuli, itu ada nggak sih tanda-tanda khusus dari anak yang pembuli? Apakah dia lebih agresif atau dia lebih suka marah-marah gitu? Mungkin kita harus lihat dulu anak kita di rumah seperti apa. Tapi intinya adalah kalau di rumah biasanya kalau pembuli nggak terlalu kelihatan sih. Biasa aja. Kadang dia malah mau cari perhatiannya, biasanya pembuli ini mau cari perhatian kan. Biasanya justru di rumah dia jadi anak baik
banget ada yang begitu. Bener-bener baik banget, saya malaikat gitu. Di rumah malaikat, di luar iblis. Ada yang begitu. Jadi di rumah kayaknya baik Manis banget banget, ya. manis banget. Dia mau bikin orang tuanya impresif Iya. gitu sama dia. Jadi emosinya nggak keluar. Jarang-jarang lah gitu, nggak bisa dipastiin. Tapi kalau korban biasanya lebih kelihatan. lebih kelihatan karena ada perubahan ekspresi, perubahan apa ya, mood gitu ya. Kan kita bisa lihat ya, kok anak Iya. aku dulu mah semangat banget ke sekolah, sekarang tiap dibangunin nggak mau, Iya. nangis gitu misalnya. Terus malam-malam kok dia sering mimpi buruk gitu misalnya, itu ya kita bisa lihat. Kalau misalkan anak kita di sekolah jadi korban bullying nih Kak, itu anak harus ngelapor kemana atau tindakan apa yang harus dia ambil pertama kali di sekolah? Sebaiknya memang ada ya dia bercerita gitu ya kepada orang yang memang dianggap mampu, tetapi kan ini juga sekali lagi tergantung berapa usianya, Iya. kemudian kondisi lingkungannya seperti apa gitu. Jadi jawaban seperti ini juga terkesan seperti apa ya, sangat ini nih kontekstual gitu, karena Iya. tidak mudah juga kalau kita lihat dari sudut pandang anak, karena tergantung dulu nih. Tadi Kak Erika bilang anaknya juga tumbuh di keluarga yang bagaimana, kemudian dia sekolah dengan di situasi sekolah yang Iya. seperti apa. Tetapi paling tidak kalau misalnya ini agak ditarik begitu, misalnya kalau misalnya kita tahu ada anak yang dibully gitu ya, dan kita sebagai pendidik misalnya begitu tahu, baiknya memang anaknya itu didekati gitu kan, anaknya didekati, kemudian dihargai kejujurannya sudah mau bercerita. Kemudian yakinkan juga bahwa si anak itu bahwa dia dibully itu bukan sesuatu kesalahan atau itu bukan karena kesalahannya. Karena anak korban bullying itu cenderung menjadi mudah menyalahkan diri sendiri. Iya. Oh, saya memang pantas dikatain bau karena mungkin badan saya bau gitu, atau memang muka saya jelek, hidung saya aneh. Itu kecenderungan untuk langsung menyalahkan diri sendiri. Nah, itu didampingi untuk tidak melakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya rasa kalau untuk anak-anak usia SD ya, misalnya usia ya 9 tahun sampai 12 tahun gitu, atau misalnya di bawah itu pun sudah bisa diajak komunikasi dua arah. Dalam arti begini, kalau misalnya dia mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, entah dari teman sebaya, bullying itu kan bisa nggak hanya teman sebaya ya, ya dari orang dewasa lain, atau misalnya bisa jadi guru yang melakukan, atau pegawai sekolah yang lain, kita nggak tahu siapa. Celaka lah itu kalau itulah, itu. ya kan? Tapi Ada. Tidak melulu peer-nya yang melakukan, ya kan? Kalau bilang bullying itu luas. Nah, itu kita perlu tanyakan, kira-kira apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa ibu bantu misal, atau apa yang bisa bapak guru bantu untuk membuatmu merasa lebih aman dan nyaman. Itu penting banget. Karena anak yang sudah dibully itu terkikis kepercayaannya terhadap lingkungan, kemudian kikis juga kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Itu yang perlu puzzle-puzzle-nya itu agak mulai dikumpul-kumpulin lewat kalimat yang seperti itu untuk diperkuat dulu. Apa yang bisa dilakukan untuk membuatmu merasa aman dan nyaman. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah langkah untuk bisa melihat dari dua sisi ya. Dalam arti begini, kalau kita selalu berfokus kepada korban memang. Tetapi kalau hukum alam semesta itu kan apa namanya? Tarik Menarik ya, stimulus respon. Tidak ada respon, tidak ada stimulus. Ayam gitu. dulu, telur dulu gitu ya. Nggak akan selesai. Nah, ini juga perlu lihat dari sisi pelaku gitu. Dalam arti kita misalnya pendidik, misalnya ini terjadi di sekolah. Perlu juga ditanyakan gitu ya. Menanyakan tanpa menghakimi, hindari mengkritik atau over judgment. Hanya untuk menarik anak bercerita. Tadi kira-kira kejadiannya seperti apa ketika kamu berhadapan dengan si ini? Apa sih ceritanya? Gimana sih? Kemudian mungkin baru bisa masuk kenapa kamu melakukan itu gitu ya. Nah, itu untuk bisa melihat dari sisi si pelaku juga. Nah, itu juga perlu nih klarifikasi. Karena tindakan bullying tadi Kak Erika sudah bilang di awal gitu ya. Buat satu orang diginiin aja itu udah, aku disakiti, disiksa, dibully gitu ya, dibully gitu. Padahal buat orang lain, oh ini mah cuma ekspresi gemes. Iya. Ya, kan kita perlu ada klarifikasi. Penting sekali di sini untuk melakukan klarifikasi supaya kita tidak nanti jadinya kemana-mana. Jadi kalau kita bicara tentang bullying tuh harus selalu pakai kacamata dua arah, harus lihat dari berbagai sisi sih. Jadi baik dari korban
maupun dari si pelaku itu gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kelompok. Misalnya, saya setuju juga kalau misalnya bullying itu di sekolah atau dimanapun biasanya dilakukan per kelompok gitu ya. Pastikan bahwa si pelaku ini juga bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi nggak hanya satu orang si pelakunya, tetapi yang bantuin tadi yang Kak Cynthia bilang nge-backupnya. hajar, kupingnya belum kena misalnya gitu, kakinya gitu ya. Nah yang ikut-ikut teriak itu si cheerleadernya itu, itu juga perlu dapat konsekuensi. Gitu. Jadi bukan hanya si pelaku utama, tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya, entah siapapun itu juga harus diberikan konsekuensi yang sama dengan si pelaku utama. Jadi sebagai bahan pembelajaran bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak baik, seperti itu. Paling itu dulu sih Kak Cynthia ya. Oke, nah mungkin kalau misalkan kita kan kalau anak dibully, anaknya sakit hati, tapi kita orang tua pasti lebih sakit hati kan. Nah, kalau misalkan anak kita jadi korban bulian gitu di sekolah, kita sebagai orang tua gimana sih harus nanggapinnya sebetulnya yang betul gitu? Nah ini orang tua juga perlu regulasi emosi. Jangan anak yang tantrum, orang tua aja suka tantrum. Iya, orang tua juga kadang suka tantrum, nggak sadar kan gitu ya. Misalnya nih contoh, kalau misalnya nggak hanya di sekolah deh, misalnya di lingkungan rumah gitu ya, di tetangga, akan anak-anak tuh suka main ya. Kalau saya tinggalnya di kampung gitu ya, di perkampungan bukan perumahan gitu kan, pasti anak-anak masih main layangan, gundu dan sebagainya. Biasanya tuh kalau gundu tuh yang kalah gitu kan, terus akhirnya ada yang nggak terima gitu, berantem gitu. Nah nanti dibawa-bawa akhirnya ibu sama ibunya yang berantem gitu kan, bukan anak-anaknya habis berantem mau udah main lagi. Yuk jajan ini yuk, teh gelas misalnya gitu kan, terus minum bareng gitu kan di depan warung, ibunya masih cekcok gitu. Nah ini perlu regulasi dari orang tua gitu, bahwa berikan kepercayaan kepada kepada pihak lain. Misalnya ini di sekolah gitu ya, terjadi di sekolah. Saya tahu, saya merasa kecewa gitu. Itu disadari saja dulu. Tetapi rasa kecewa ini juga tidak perlu dilampiaskan kepada hal-hal yang destruktif gitu ya. Misalnya marah-marah ke orang tua si pelaku. Nah, orang tua pelaku kan juga nggak tahu apa-apa. Misalnya Dia gitu juga ya. nggak mau anaknya jadi pembuli. Atau misalnya marahin si pelakunya gitu kan, kayak yang ada ya di kasus lain mungkin ya langsung marahin si pelakunya. Tapi kan itu juga sebenarnya tidak berguna begitu. Maksudnya tidak berdampak secara signifikan, secara langsung untuk mengubah keadaan. Apa yang mau diubah? Nggak ada. Tambah sakit hati, tambah capek gitu kan. Tapi berikan berikan ketenangan bahwa oke, ini situasi tidak menyenangkan. Saya pahami dulu perasaan begitu ya. Kemudian ketika sudah memahami perasaan, berikutnya adalah memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk bisa menyelesaikan. Kemudian saya juga berhak loh untuk mengetahui perkembangan kasus, tetapi ada waktunya juga begitu. Paling itu. Berusaha untuk tidak mengintervensi atau membuat situasi menjadi lebih buruk, itu yang utama, dengan tidak melakukan hal-hal yang tadi kontraproduktif tadi. Jangan memperkeruh keadaan. Betul sekali ya. Terus nanti bawa rombongan misalnya, atau misalnya bawa backup. Ini keluarga saya nih, keluarga dari bawa gitu kan, nggak selesai-selesai nanti. Iya. Jadi ini mah jadi adu backingan nanti lama-lama gitu. Selesai. Nah, sejauh apa sih kita sebagai orang tua boleh memantau perkembangan kasus? Kalau kita lihat kan sekarang kan misalkan pengen lihat CCTV-nya misalkan, atau udah laporan ke polisi nih gitu. Nah, sejauh apa kita sebagai orang tua tuh boleh intervensi ke proses hukumnya gitu? Oke. Kalau ini sudah masuk ke proses hukum, saya rasa terkait dengan CCTV nih ya. Tidak semua sekolah, tadi kan kita ngobrolnya tidak semua sekolah mungkin fasilitasnya bisa selengkap itu. Mungkin bukti-bukti yang lain ada gitu. Nah, ini dalam mengumpulkan keterangan dari para saksi ini juga perlu diperhatikan gitu ya, apakah pihak sekolah juga memberikan konsen kepada orang tua untuk bisa melihat barang bukti itu, atau misalnya pihak kepolisian juga kan pasti dia punya sistem atau prosedur tersendiri untuk bisa memperlihatkan barang-barang bukti bahkan mungkin kepada orang tua si korban misalnya. Nah, itu kita sebagai orang tua juga harus tahu batasan dulu nih gitu ya, karena yang terjadi ini adalah sudah lebih kompleks, kita berkaitan dengan sistem. Nah, itu tadi balik lagi, sejauh mana kita boleh memantau gitu ya, boleh mempertanyakan sejauh mana perkembangan kasus, tetapi saya rasa pihak terkait, kalau itu lembaga hukum, biasanya mereka memberitahukan atau memberikan informasi secara berkala gitu. Jadi orang tua juga
tidak perlu khawatir bahwa kasus ini akan diabaikan gitu ya, atau misalnya pihak sekolah mengabaikan, pihak kepolisian misalnya mengabaikan. Kalau itu sudah masuk ranah hukum, saya rasa tidak ada pengabaian. Karena kenapa? Kasus tentang pembulian ini sudah banyak terjadi gitu ya, dan ini menjadi concern masyarakat juga gitu, karena nanti jangan-jangan gitu ya, masyarakat pada umumnya jadi takut menyekolahkan anaknya kalau ini terjadi pembiaran terus-menerus begitu. Tadi sih yang saya dengar waktu jalan ke sini ya, kebetulan kita nyetel radio dan nggak sengaja juga sih lagi tentang bullying juga. Jadi ternyata katanya akan diberlakukan hukuman atau konsekuensi pada sekolah kalau di sekolahnya ada bullying, kasus bullying. Bagus itu. Jadi ada hukuman ke sekolahnya juga. Iya. Jadi yang dihukum sekolahnya. Iya. Kalau ada kasus bullying, supaya apa? Supaya guru-guru, supaya sekolah lebih memperhatikan. Iya. Soalnya memang sih sebetulnya apa ya yang miris untuk sekarang saya amati gitu ya. Kenapa zaman sekarang tuh no viral no justice gitu. Nah. Ya kan? Kalau sampai netizen nggak julid dulu, nggak sampai diangkat dulu viral, kok kayak nggak ditindaklanjuti gitu loh. Kan itu kan ya maksudnya untuk sesuatu hal yang mempengaruhi mental anak jangka panjang kan miris gitu loh. Tragis gitu juga kan. Jadi ya memang ya baguslah kalau memang mau ada pencanangan program seperti itu supaya memang benar-benar sekolah juga menganggap ini serius, ya kan, dan merespon ini juga serius gitu. Jadi nggak ada acara kayak ya sebetulnya yang saya lihat konyol tuh ya kayak CCTV tiba-tiba hilang ya menurut saya juga lucu gitu loh. Masa tiba-tiba ada pas kejadian ya ampun kok dilalah bisa hilang, kan lucu banget ya, gaib gitu. Kan itu ya baguslah, saya sangat mendukung kalau memang ada program seperti itu gitu. Nah, kalau sebagai KRK, sebagai psikolog ya, kalau misalkan kita sebagai orang tua lihat anak udah jadi korban bullying, gimana sih cara nanganinnya? Dipeluk, bilang kalau kita percaya sama anak. Itu nomor satunya. Nomor satunya itu aja dulu, bahwa ya kita percaya sama kamu dan saya dukung kamu apapun yang terjadi. Itu aja dulu. Sambil cari profesional pastinya. Ya gitu. Tapi nomor satunya itu dulu lah. Kuatin mental anak dulu. Kuatin mental anaknya dulu. Kita peluk dulu. Seberapa sering sih kita peluk anak? Kalau yang udah gede, coba, ayo. Iya, kalau anak udah gede emang makin intensitas makin berkurang. Padahal sebenarnya kan anak-anak tetap perlu ya. Kasih sayang, bilang I love you. Apalagi makin gede. Kalau yang kecil, ih mama sayang. Itu udah SD aja boro-boro. Ih kamu bawa matahari. Benar-benar. Jangan deket-deket. Kamu bawa matahari khusus ya. Apalagi udah lepek-lepek. Iya kan? Kayak anak kucing diusus gitu. Ada nggak sih kata-kata pamungkas supaya anak dari tadinya mental down terus jadi kembali lagi semangat gitu setelah menghadapi? Nggak ada lah yang pamungkas. Yang pamungkas itu perilaku orang tua aja. Jadi ketika kita peluk anak kita gitu ya, kita bilang bahwa mama percaya sama kamu. Kita sama-sama hadapin ini, pasti anaknya akan lebih semangat. Daripada kalau Ma aku dibully, bohong gitu. Itu mamanya kayaknya sadis banget gitu. Ya, emang harus lihat dari dua sisi sih, betul sih Kak. Jadi ada kalanya ya gitu anak-anak juga ya. Kalimat bullying itu kan sekarang lagi kayak viral gitu ya. Sedikit-sedikit bilang bully, sedikit-sedikit bully gitu. Kasus yang saya terima ada orang tua yang melabeli anaknya sih ribut-ribut biasa sama temennya. Temennya juga iseng setengah mati gitu ya. Temennya iseng yang ini reaktif gitu kan. Jadi kan seneng kan, yang ini tambah seneng karena ditoel bunyi kayak mainan gitu kan, ditoel bunyi gitu kan. Si mamanya nggak terima nih anaknya ditoel terus bunyi terus kan jadinya kan. Kayak mainan gitu loh. Toel bunyi gitu kan ya. Jadi sih orang tua anak yang korban ini ya nggak korban-korban amat juga sih sebenarnya. Dia merasa anak aku dibully gitu. Jadi dimarahin nih si korban, dimarahin banget sampai si korban ini yang ciut akhirnya. Si pelaku ini yang ciut gitu ya. Padahal si pelakunya juga ya nggak gimana banget sih, tapi memang iseng banget gitu. Jahil doang lah padahal. Jahil sebenarnya itu bukan bullying gitu. Jadi kita harus lihat dulu bener nggak ini kasus bullying gitu. Kadang orang tua asalnya main jeplok bullying. Jadi anaknya bilang juga ke gurunya, aku dibully sama temen aku gitu. Padahal mamanya yang ngasih label bully gitu. Oke, nah supaya semua standar nih pemahamannya semua sama. Emang bullying tuh apa sih? Ya sebenarnya ya bullying ya sejauh memang apa gitu? Memang ketika anak kita dirundung, perundungan gitu kan bahasa Indonesia ya. Dirundung ya memang itu bullying sih, tapi kita harus lihat juga kayak
ya cuma dipegang doang mah bukan bullying lah ya gitu. Ya. Kesel nggak? Ya wajar kalau kesel. Handai nih, misalnya Karya nih lagi duduk, aku toel. Ya. 10 detik sekali aku toel. Aku nggak ngapa-ngapain, nggak menyakiti loh kan. Iya. Tapi kalau toel-toel itu kesel juga Kesel. kan. Iya, emang bener kesel. Apa sih nih orang satu? Tapi itu bukan bully. Bukan bully. Jadi itu mah korban penjahilan gitu. Kesel mah ya wajar lah ya Iya, Kak ya. iya. Tapi kan nggak bully gitu. Jadi ya memang harus Jadi dilihat. kita sebagai orang tua juga jangan terlalu reaktif lah ya. Iya, Ya, betul. Jangan betul. kayak reaktor nuklir di dor, pencet dor gitu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua bijaksana lah. Betul. Ya bijak-bijaklah menghadapi anak di sekolah gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan udah anak korban bullying nih, dibawa ke profesional, misalkan ke psikolog, itu berapa lama sih terapinya sampai dia sembuh total? tergantung sama kasusnya. Iya. Seberapa parah kasusnya? Yang terlama di saya 8 bulanan lah. Itu bisa sembuh total? Saya nggak jamin. Oh. Ya kalau di kita sih udah nggak ada gejala ya, Iya, udah nggak ada iya. gejala ya kita ya udah lulus gitu kan ibaratnya. Iya. Lulus. Tapi kebayang nggak sih ruginya Iya. sebagai korban? Satu bayar profesional berapa sih? Iya. Ya, Dua waktu Iya. daripada dipakai untuk jalan-jalan ke psikolog, ke mendingan les luar yang negeri lain gitu. mungkin ya. Iya. Les gambar yang sesuai dengan hobinya, Iya. mungkin dia udah jadi tukang gambar profesional or whatever itu gitu. Jadi ya menurut saya sih kalau bisa ya kita sama-sama diskusi aja lah, nggak usah bully-bulian lah ya. Iya benar. Gitu, kita belajar ajarin anak kita untuk mengungkapkan emosi, kita ajarin anak kita untuk mengekspresikan dengan positif gitu ya. Kan itu sebenarnya emosi juga. Iya. Kenapa dia bisa begitu? Mungkin ada emosi yang terpendam. Iya. Kalau sebagai pengamat pendidikan, Karya pernah nggak ada kenal gitu satu organisasi atau satu lembaga yang bisa mendampingi anak? Kan kalau misalkan anak disiksa KDRT gitu kan ada kan Komnas HAM-PA gitu ya. Nah kalau misalkan untuk anak korban bullying ada nggak sih lembaga khusus yang bisa mendampingi anak korban bullying? Nah, ini semoga saya betul ya. Kalau tidak betul berarti salah. Iya, nggak apa-apa Kak. Salah 19 pasti nilainya. Ini kebetulan karena kantor saya kan di daerah Bandung Utara ya. Di daerah Cibelit itu ada, kalau tidak salah ada Satuan Pelayanan Perlindungan Anak. Sepertinya itu bisa dirujuk ke sana. Nanti mungkin Bapak Ibu atau siapapun gitu yang bisa menemukan apa namanya kasus atau apa ya bisa cari di Google atau di laman-laman itu ada nomor telepon yang tertera. Cuma memang itu hanya dilayani di hari kerja. Tadi saya coba cek, biasanya layanan-layanan seperti itu hari Sabtu Minggu itu ya seperti biasa kantor ya tutup. Tapi coba memang saya rasa selain Satuan Pelayanan Perlindungan Anak atau misalnya juga yang paling pertama mungkin hubungi kalau di sekolah bisa ke Guru BK. ya betul guru BK Ya, gitu guru ya BK. atau konselor atau apapun yang memang bisa diajak bicara sebagai P3K ya pertolongan pertamanya aja Iya. dulu sebelum dibawa kepada lembaga yang lebih besar. Itu sih Kak Cynthia. Terakhir nih kakak-kakak semua nih, terakhir pencegahan bullying kita sebagai orang tua, gimana cara kita mengajar anak kita atau mengasuh anak kita supaya anak kita nggak menjadi korban bullying tapi nggak juga jadi pembuli. Kalau saya sarannya adalah nomor satu, hargai emosi mereka ya. Jadi kalau dia lagi sedih ya biarin aja dia sedih gitu. Jangan ngapain nangis gitu ya. Stop nangisnya gitu. Nggak perlu ya, mereka lagi sedih ya memang seperti kita. Iya. Orang emosi, nggak ada manusia di dunia ini yang tanpa emosi gitu kan ya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kita izinkan mereka jadi pribadi yang lebih percaya diri. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengajarkan kemandirian sebenarnya, salah satu caranya. Iya. Jadi jangan segala hal dibantuin gitu ya. Bukannya nggak boleh pakai susu atau mbak di rumah gitu. Tapi segala hal yang bisa dia kerjakan sendiri, biarkan dia kerjakan sendiri. Jangan terlalu khawatir sama anak. Atau nanti kalau gini gimana? Kalau begitu gimana? Ya itu justru dia belajar buat mereka. Prosesnya seperti Prosesnya itu gitu seperti ya. itu. Jadi hargai aja prosesnya sama anak. Dua itu aja dulu. Kalau dari pihak sekolah, kiat pihak sekolah untuk mencegah bullying itu seperti apa sih Kak? Ya, yang pertama itu ciptakan suasana belajar yang hangat ya. Yang hangat itu dalam arti ya ada situasi kebersamaan di situ. Jadi ciptakan pemahaman kepada anak-anak bahwa
sekolah adalah ruang belajar untuk bersama, untuk setiap orang dengan latar belakang apapun kondisinya itu perlu ditekankan gitu. Jadi tekankan juga mungkin membuat program ya di sekolah yang bisa membangun kerjasama antar siswa gitu ya, entah apapun itu gitu ya. Mungkin kan suka ada tuh kerja bakti lah atau apa, atau misalnya nih ada misalnya teman-temannya atau salah 1-2 orang yang butuh bantuan secara khusus gitu ya. Ya mungkin guru bisa, ini ada temanmu yang kondisinya gini, gimana teman-teman yang lain, apakah bisa membantu, itu bisa diajak diskusi seperti itu. Jadi ciptakan suasana belajar yang hangat. Kemudian juga mungkin ada selipan-selipan, saya kok suka lihat di YouTube gitu ya. Ini sekarang udah banyak. Itu mereka berlatih role play tentang bullying. Nah, itu sebenarnya bagus banget gitu ya. Jadi mereka kayak psikodrama mungkin gitu ya. Kalau metode di kita namanya psikodrama. Gitu. Jadi dijelaskan dulu tuh bullyingnya tuh seperti apa. Kemudian mereka berlatih peran sebagai pembuli dan kemudian si korbannya. Nah, nanti ada proses reflektif. Jadi setelah pembelajaran itu ada proses reflektif. Tadi ketika kamu sebagai pembuli apa yang kamu rasakan itu penting karena tadi Kak Eri kan bilang ya validasi untuk perasaan itu penting. Nah kemudian ketika kamu dibully gimana juga perasaanmu. Nah jadi dari dua pihak nanti bergantian. Jadi mereka bisa paham. Oh kalau saya melakukan ini rasanya seperti ini ya. Nah nyaman nggak? Nah gitu. Nah ketika bertukar pengalaman kan si guru mengajak diskusi tadi ketika kamu membuli nyaman nggak perasaannya? Enggak, gitu. Ketika dibully, nyaman juga nggak? Enggak. Jadi apa gunanya kita melakukan bullying gitu kan? Itu kan proses belajar yang paling sederhana. Jadi sebenarnya proses belajar yang utama itu untuk anak-anak sebenarnya hanya melihat teladan. Itu yang paling utama dan kita agak miss di situ sebenarnya. Gitu, setuju banget. Itu saran yang bagus banget tuh, Mam. Jadi praktek role play ini kalau kita praktekin di rumah antara orang tua sama anak itu untuk kakak sama adik boleh nggak sih? Boleh banget. Ini tadi kan Kak Erika juga bilang ya tentang labeling gitu kan secara nggak sadar kita tuh walaupun nggak semua gitu. Semoga saya sebagai ibu juga nggak begitu ya. Kita cenderung memiliki anak yang favorit. Ada kecenderungan walaupun nggak selalu. Misalnya ini kakaknya kayak kakakmu itu loh, kalau belajar nggak usah disuruh, itu yang paling dasar deh. Itu coba kayak cicimu gitu. Saya merasa dikuliti. Saya merasa dikuliti. Jadi misal tuh lihat cicimu tuh kalau disuruh mandi gitu langsung gercep gitu. Kamu disuruh mandi pakai kelemat-kelemet dulu misalnya kayak gitu ya. Jadi kita cenderung mempunyai membeda-bedakan anak secara tidak sadar gitu. Jadi paling tidak dalam keluarga itu juga baik ditanamkan bahwa tidak perlu ada pelabelan tertentu bahwa rasa sayang itu tidak perlu term and condition. Nah, gimana Mam? Sudah mantep banget nih penjelasan dari dua narasumber kita, bintang tamu kita lah supaya keren bahasanya. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya banyak nih. Sekarang giliran Kak Erika sama Kak Ria memberikan take home note untuk mami sama papi semua di rumah, untuk moms dan dad semua di rumah, supaya anaknya tidak menjadi korban bullying maupun menjadi pembuli. Kita mulai dari Kak Ria dulu deh ya. Oke, yang pertama sebagai orang tua tadi saya sudah mengatakan tentang regulasi emosi ya. Jadi orang tua juga perlu memahami bahwa perlu mengontrol gitu ya situasi dirinya sendiri, baik perilaku maupun emosinya. Dan juga memahami bahwa ada sesuatu atau misalnya ada hal-hal yang juga tidak bisa kita kontrol gitu ya. Misalnya contoh perilaku orang tua lain dalam mendidik anaknya atau perilaku anak lain terhadap anak kita. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri sebagai orang tua, sejauh mana saya bisa memberikan kepercayaan kepada anak begitu kan, dan juga kepada sekolah misalnya. Kalau saya sudah mempercayakan anak saya dididik gitu ya dalam suatu lembaga pendidikan tertentu, maka diperlukan juga keikhlasan ya, keikhlasan hati gitu ya, bahwa sekolah akan memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita gitu. Dan juga kita juga perlu, itu tadi balik lagi soal regulasi, yang bisa kita kontrol adalah perilaku dan pikiran kita sendiri. Terkait dengan anak, ya, yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, gitu. Dan kemudian untuk mendorong mereka menjadi pribadi-pribadi yang betul tadi Kak Erika bilang lebih percaya diri intinya begitu. Jadi bisa mengungkapkan
pikiran dan perasaannya sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung seperti itu. Itu aja sih Kak Cynthia. Sekarang dari Kak Erika, gilirannya gimana sih orang tua mengasuh anak di rumah supaya anak kita nggak jadi pelaku dan korban bullying? Sebenarnya sih kasihannya orang tua ya. Jadi selalu orang tua gitu yang disalahin, ya kasihan banget ya nih orang tua ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, orang tua kita harus kuat. Ya nomor satu pasti menghargai ekspresi emosinya gitu ya. Jadi kalau anak nangis ya dibiarin aja, biarin dia belajar untuk menenangkan dirinya. Itu salah satu cara anak-anak belajar regulasi emosi sebenarnya. Yang kedua, kalau anak cerita kita dengerin. Kadang-kala kita terlalu sibuk sampai kita terlalu lelah untuk dengerin anak cerita gitu ya. Apalagi kadang anak cerita kemana-mana gitu ya, kan belum bisa tek gitu gitu ya, belum bisa runut gitu. Yang ketiga biasanya saya sarankan adalah belajar untuk tidak terlalu banyak kompetisi, bahkan di sekolah pun. Jadi daripada gurunya bilang, ayo ini cepet-cepetan nih siapa yang bisa masukin ke dalam kantong gitu ya. Kadang kan kalau beres-beres tuh kayaknya susah banget anak-anaknya kalau suruh beresin ya. Lebih baik yuk kita sama-sama beresin yuk gitu. Bahasanya beda tapi intinya sih sama, minta dia beresin gitu. Tapi itu akan lebih baik. Kita menekankan kerjasama di situ daripada menekankan, ayo siapa yang bisa cepet-cepetan mandi, apalagi kalau ada adik kakak ya. Kita ilangin itu, jadi kita bilang, ayo kita mandi sama-sama, ayo siapa yang mau dimandiin mama, misalnya. Itu akan lebih enak diterima anak. Karena ternyata anak sampai usia sekian, dia belum ngerti kompetisi menang kalah itu masih sulit untuk terima. Gimana Moms, Dad? Berguna banget kan saran, penjelasan, deskripsi dari Kak Erika sama Kak Ria. Sebelumnya saya mau terima kasih juga ke Kak Ria dan Kak Erika. Terima kasih banget. Sama-sama. Udah bersedia datang ke Bincang-Bincang Muter, memberikan ilmu yang sangat berguna untuk papi sama mami di rumah semua. Semoga nggak bosan kalau nanti ke depannya diundang-undang lagi. Juga nggak bosan lah ya. Iya. Penontonnya yang bosan nih, saya terus. Enggak juga. Enggak, ini Mam sama Dad di rumah baik-baik penontonnya. Nah, jangan lupa juga praktekin apa yang sudah kita bicarakan di sini supaya yang kalau diterapkan semoga nanti ke depannya bisa menjadi kebaikan untuk anak-anak kita semua. Jadi kalau misalkan nonton Bincang-Bincang Muter jangan cuma didengerin aja tapi dipraktekin juga untuk kebaikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang-Bincang Muter. Jangan lupa saksikan Bincang-Bincang Muter ke depan yang pastinya akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan ter-up to date. Ya, dan jangan lupa untuk moms yang masih menyusui, masih mengasihi, tetap semangat mengasihi bersama Muter, karena Muter nggak bikin sakit dan bikin pengalaman mengasihi mom jadi lebih menyenangkan. Bye-bye mom, terima kasih.